Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I wanna talk and discuss about the history of English literature in early modern period. We have to know how the history of the early modern period. Pada waktu itu, perkembangan seni, arsitektur, politik, dan kajian sastra dilihat pada akhir periode pertengahan atau dikenal dengan Middle Age. Dan pada awal periode modern yang banyak dipengaruhi oleh model bangsa Latin dan Roman, menurut Edward, di periode ini ada pembaruan tentang perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, perubahan idealisme agama, lalu berkembangnya dunia sastra baru. Dan dengan itu perubahan mindset masyarakat pun terjadi. Nah, periode ini dinamakan periode transisi karena meliputi suatu jangka waktu antara dua tokoh besar dalam kesusastraan Inggris, ialah Chaucer and Shakespeare. Jadi, sewaktu zaman periode transisi, kesusastraan Inggris itu dipengaruhi oleh dua tokoh besar ini, Chaucer dan Shakespeare. Dan kemudian kita akan membahas tentang raja sewaktu periode transisi. Jadi raja di sini raja pertama diperintah oleh kedaulatan Tudor. Tudor, the big theme of Tudor history is the Reformation, namely the transformation of England from Catholicism to Protestantism. This sovereignty covers the Elizabeth period during the reign of Elizabeth I until 1603. The first king was Henry. British sovereignty are there: Henry, Edward, Mary, and Elizabeth. Tinjauan kesusastraan. This period is also referred to as the imitative period. It is marked period because the literary works produced receive a lot of influence from the great and most influential writer of the medieval period, namely Chaucer. How is Chaucer's influence on English literature? In the poetry, all the poets of his period produced literary works that had the characteristic of Chaucer's. The poets of the poem, there are John Lydgate, Stephen House, and John Skelton. Poetry that emerged in this period include the genre of romance by Lydgate, allegory by Dunbar, satirical criticism of the Church and Government, pastoral poetry by Henryson, and so on. Di prosa, pada masa pengaruh kesusastraan Chaucer ini terdapat pengaruh bahasa Latin di mana bahasa Inggris sudah mulai difokuskan kembali. Jadi di periode ini karya prosa muncul dalam tema teologis. Tokohnya yaitu Fisher and Cranmer. Prosa bentuk sejarah yang salah satu karya yang paling populer berjudul Chronicle of England of Capgrave. Nah, atau terjemahan Kitab Perjanjian Baru pada tahun 1525 yang ditulis oleh William Tyndale.
Chaucer's influence on English literature in drama. A new type of drama known as morality plays depicts human life in general, such as evil, good. A new kind of drama is interlude. The term interlude comes from the Latin word between plus game, which means a moral play over between courses, or in the other words, this drama contains moral entertainment. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesusastraan, ciri-ciri kesusastraan pada periode transisi menurut Edward. Yang pertama ada minimnya materi. Jadi, pada periode ini terdapat kekurangan atau miskinnya materi yang menyebabkan pada minimnya output hasil karya sastra pada periode ini. Di sini hampir tidak ada puisi bahasa Inggris yang memiliki konsekuensi apapun. Karya sastra berupa prosa juga memiliki kualitas dan kuantitas yang minim. Untungnya hal tersebut terbantu dengan kehadiran para penyair dari Skotlandia yang terpengaruhi atau mengadaptasi dari karya-karya Chaucer. Yang kedua ada pengembangan drama. Dalam pengembangan drama ini hampir drama romantik itu mati. Jadi berganti dengan perkembangan drama-drama yang sesuai dengan pemikiran masyarakat, seperti contohnya morality. Yang ketiga ada Scottish poetry, dan yang keempat ada pentingnya periode transisi. Now we move to the characters, literary words of poetry and ideology. Okay, first, John Legend. His words are Troy Book, Sing of Thebes, The Mouse Tale, Fall of Princess. Legend adalah penerjemah cerita moral dan keagamaan. Ia adalah penggemar Chaucer. Namun karya-karyanya lebih condong meniru gaya para penyair Prancis. In the second, there is Stephen House. His literary works are The History of Grand Amour and La Belle Pucelle, containing the knowledge of the seven sciences and the course of man's life in the world, or the pastime of pleasure. Stephen House ini memiliki ideologi tentang, jadi karya-karyanya banyak menciptakan alegori. And the third, there is John Skelton. The literary words is Bowl of Cards. Ideologi John Skelton yaitu memunculkan puisi yang satir, yang mengkritik kehidupan istana dan gereja. Lalu ada Robert Henryson. The literary words is The Testament of Christ. The Testament of Christ memiliki karakteristik menyerupai sajak-sajak Chaucer.
Now, characters, literary works of drama and ideology. The first, Henry Matwell. The literary works is Vulgun and Lucrece. Karya tersebut merupakan salah satu karya drama interlude yang terkenal di masa periode transisi. Lalu ada juga Nicholas Udall. Karya dramanya yaitu Ralph Roister Doister. Karya tersebut merupakan karya drama komedi pertama di Inggris dan mencontoh model klasik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.